Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Binugraheni, NPM 10080818434. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relations angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Strategi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam membentuk citra positif instansi. Studi kasus pada Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Diawali dengan latar belakang. Seiring adanya pandemi COVID-19 menjadikan berbagai macam kegiatan serta penyampaian informasi yang awalnya dilakukan secara langsung kini beralih menjadi daring atau dalam jaringan. Dalam peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat tentunya banyak upaya yang telah dilakukan. Salah satunya ialah dengan membentuk atau mengelola aplikasi atau situs yang dapat menjadi wadah dalam menampung aspirasi masyarakat yang dapat membentuk citra positif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Aplikasi atau situs yang bernama Lapor merupakan salah satunya. Aplikasi ini menjadi alat bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan mengenai pendidikan, salah satunya mengenai PDB yang seringkali menjadi bahan perdebatan antara sekolah, orang tua siswa, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Melihat hal tersebut, saya selaku peneliti tertarik untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam membentuk citra positif instansi. Lalu fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam membentuk citra positif instansi. Lalu pertanyaan penelitian di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana kegiatan yang dilakukan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam membentuk citra positif. Yang kedua, mengapa strategi komunikasi menjadi salah satu faktor penting bagi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam membentuk citra positif. Dan yang ketiga, bagaimana Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi hambatan serta solusi apa yang dilakukan dalam strategi komunikasinya. Lalu ada bagian kerangka pemikiran, diawali dengan judul penelitian ini adalah Strategi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus, lalu menurunkan 3 pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana kinerja Humas, yang kedua bagaimana strategi komunikasi Humas, dan yang ketiga bagaimana faktor penghambat serta solusi apa yang diberikan. Lalu didukung dengan teori strategi komunikasi, teori hubungan masyarakat, dan teori citra. Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yaitu studi kasus. Lalu untuk subjek penelitiannya sendiri, yang pertama ada Bapak Jujun Junardi AMD selaku Kepala Pengelola Informasi dan Komunikasi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada Ibu Ruri Yuliatri AMD selaku Pengelola Informasi dan Komunikasi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga ada Ibu Rosnawati selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 4 Bandung. Dan yang keempat ada Naila Huwaida selaku siswa kelas 10 SMA 2 Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan. Lalu uji keabsahan data menggunakan triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan meningkatkan ketekunan. Analisis dan pembahasan. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam membentuk citra positif itu ada 6. Yang pertama ada protokoler, 2 majalah, 3 eklip atau electronic clipping, yang keempat lapor, yang kelima zimbramel, yang keenam liputan. Yang kedua, strategi komunikasi menjadi salah satu faktor penting bagi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam membentuk citra positif, yaitu terbagi 2, ada komunikasi tatap muka dan komunikasi media massa. Komunikasi tatap muka sendiri sebelum adanya pandemi, proses komunikasi kan dilakukan secara langsung, baik dengan publik internal maupun publik eksternal. Kemudian dengan membentuk komunikasi yang baik dengan publik internal maupun eksternal organisasi, seperti dengan mengadakan pendekatan secara personal, instansi, atau media gathering. Lalu komunikasi media massa itu terbagi 2, ada cetak dan online. Untuk media cetaknya tersendiri ada brosur dan majalah dinas, dan media online-nya itu ada website, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, itu sosial media. Nah, sebenarnya pola komunikasi tatap muka atau komunikasi massa baik cetak maupun online dapat mempengaruhi sebuah reputasi atau citra pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Lalu yang ketiga ada hambatan-hambatan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta solusi yang diberikan dalam penerapan strategi komunikasinya. Nah, sebenarnya hambatannya terbagi 3, ada hambatan internal, eksternal, dan substansi. Nah, yang pertama ada hambatan internal. Biasanya yang pertama, pegawai sering kesulitan dalam memahami media online, contohnya penggunaan Zoom Meeting, Google Meet, hingga melakukan absen online. Yang kedua ada sinyal atau jaringan yang buruk, dan yang ketiga perbedaan pendapat di antara pegawai yang biasanya menjadi konflik internal. Lalu solusinya ialah yang pertama, pegawai sering menghadiri sosialisasi mengenai penggunaan media online, contohnya penggunaan Zoom Meeting maupun Google Meet. Yang kedua, mengambil keputusan dengan musyawarah. Lalu hambatan eksternal. Hambatan eksternal tersendiri biasanya kesalahpahaman di antara Humas dengan publik eksternal, contohnya wartawan. Solusinya adalah wartawan yang membuat janji temu harus mengkonfirmasi kedatangannya melalui WhatsApp kepada anggota Humas. Lalu ada hambatan substansi.
hambatan substansi itu diantaranya adalah kurangnya perhatian atasan kepada divisi humas dalam memfasilitasi sarana penunjang yang baik. Nah, solusinya beberapa pegawai humas membawa sarana penunjang pribadi tersendiri seperti kamera, laptop, dan media lainnya. Lalu kesimpulannya, yang pertama, humas mempunyai fungsi yang itu menyusun rencana sekaligus melaksanakan program kegiatan di bidang humas terkait penyampaian informasi sehingga terciptanya komunikasi yang baik di antara pemerintah dan publiknya. Tupoksi tersebut telah direalisasikan oleh Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan beberapa program kerja, diantaranya protokoler, majalah, elektronik clipping, lapor, zimbamel, dan liputan. Lalu yang kedua, strategi komunikasi yang digunakan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat seperti menjaga pola komunikasi seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, maupun komunikasi massa, serta menjaga keterbukaan dan informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat memulai citra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, faktor penghambat humas dalam menerapkan strategi komunikasi itu terdiri dari 3 hambatan, yaitu internal, eksternal, dan juga substansi. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa hambatan internal itu terjadi kesulitannya beradaptasi dengan era digital yang terkadang menghambat kinerja anggota humas seperti penggunaan Zoom meeting yang dirasa menyulitkan di awal pandemi COVID-19. Lalu hambatan eksternal yang biasa ditemukan itu kesalahpahaman komunikasi antara humas dengan media atau wartawan dalam membuat janji temu, dan hambatan substansi yaitu kurangnya perhatian dari atasan untuk mengupgrade sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai seperti komputer untuk pengarsipan dokumen dan kamera untuk liputan. Sekian yang bisa saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.